Dengan sama-sama membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman, Afzal ada Afzal? Maaf, ketuanya siapa ya? Hadir, Pak. Iya, Afzal. Tugas yang 5 kelompok dikumpulkan ke Afzal, lalu dikirim ke saya lewat WhatsApp. Itu filenya dijadikan satu atau bagaimana, Pak? Tetap terpisah-pisah. Jadi kan di depan, nanti kan ada nama kelompoknya tuh di depan. Iya, Pak. Oke ya, gitu ya. Nanti di proses ya. Saya memberi waktu tambahan kepada kalian itu keputusannya karena di kelompok lain itu karena ada benturan dengan kegiatan, ada benturan dengan acara, minta waktu tambahannya sudah sekalian aja semuanya saya beri waktu tambahan begitu. Saya sendiri juga sejatinya ini padat karena ada acara di 17 Agustus juga di panitia dan seterusnya. Berarti tenggat pengumpulannya kapan, Pak? Iya sekarang. Oh, hari ini? Iya sekarang, bukan hari ini, sekarang. Sekarang, oke. Ya. Baik teman-teman, kita masuk sekarang ke materi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya, silahkan ini teman-teman, nanti akan saya bagi menjadi 3 sesi. Ada penjelasan dari saya, kemudian ada tanya jawab, lalu ada waktu untuk kalian membaca. Nah, jadi kalau kita menggunakan sistem OB, outcome based education, itu harus ada waktu di mana waktu bagi kalian itu berperan aktif. Nah, makanya itu saya bagi menjadi 3 untuk ada waktu untuk kalian langsung membaca, sehingga membacanya belajarnya sekarang, menguasainya juga sekarang. Baik teman-teman, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini. Di fungsinya itu adalah ideologi perserikatan yang menjiwai gerak Muhammadiyah. Salah satu pemikiran, pokok-pokok pikiran resmi organisasi itu salah satunya adalah ini, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Seperti posisi preambul pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Karena begini teman-teman, kalau kalian membayangkan sebuah organisasi, ya, kalian membayangkan sekarang sebuah organisasi, sejatinya ukuran organisasi yang nyata, yang paling besar cakupannya itu adalah negara. Kalau kalian di organisasi, kalian butuh ketua. Di negara itu juga butuh ketua, namanya presiden. Kalau di sebuah organisasi itu kalian butuh wakil, maka di negara itu juga butuh wakil, namanya wakil presiden. Kali-kali yang di ketua ada bidang-bidang yang membantu kerja ketua dan wakil ketua, maka di negara juga ada bidang-bidang yang membantu presiden ya mengurus negara. Itulah kementerian, itulah menteri. Nanti di bawahnya turun secara hierarkis itu menurut wilayah. Makanya ada pemimpin pusat, ada presiden, ada pembantu presiden dan jajaran kementerian itu ya. Ada di tingkat provinsi, maka ada gubernur. Nah begitu. Maka gambarannya ormas sekali bermuhammadiyah sekalipun yang memiliki tingkat yang telah kita pelajari ya, hierarki kepemimpinan itu dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting ya. Itu juga sebetulnya sejatinya adalah bentuk miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, begitu pula maka ada konsep-konsep kunci yang akan menjadi acuan dalam proses perjalanan atau gerak suatu organisasi itu. Nah, makanya kalau di negara kita itu ada preambul pembukaan undang-undang, kita punya Muqaddimah Anggaran Dasar. Nah, tentang apa itu sejati isinya? Isinya adalah pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Dari sini teman-teman menangkap nggak gambarannya? Apa itu kira-kira mukadimah anggaran dasar sebelum saya lanjutkan? Mohon responnya teman-teman. Teman-teman dapat ditangkap penjelasan saya teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi kita ini akan berbicara, ya. Anda bayangkan dulu, kalau Anda pernah berorganisasi, ya, itu harus ada ketua, harus ada wakil, harus ada bidang-bidang atau yang membantu ketua dan wakil dalam melaksanakan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalian bayangkan begitu. Maka kalau kita membayangkan itu, kita membayangkan coba organisasi yang lebih besar lagi, yang lebih konkret. Nah, maka organisasi yang terbesar yang ada di hadapan kita itu adalah negara. Karena negara itu juga butuh ketua, butuh pemimpin, itulah yang disebut presiden. Ketua di dalam organisasi besar itu juga presiden itu atau ketua itu dibantu oleh wakil. Wakil itu adalah wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan roda kepemimpinannya itu juga membutuhkan pembantu. Itulah jajaran menteri. Tempatnya menjadi kementerian, kantornya menjadi departemen, kan gitu. Bidang pekerjaannya juga menjadi departemen, kan gitu. Nah, sebagaimana organisasi juga begitu, organisasi dalam skala besar dalam bentuk negara juga begitu. Hanya saja cakupannya lebih luas, bidangnya lebih luas, departemennya lebih luas, nah, gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan Muhammadiyah atau ormas yang lain, sejatinya itu adalah miniatur, gitu loh. Karena Muhammadiyah juga memiliki hierarki kepemimpinan itu dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Dari tingkat pusat itu yang skala negara juga, ya, yang mengurus skala negara, yang cakupannya seluas itu. Kemudian yang tingkat wilayah itu tingkat provinsi, yang tingkat daerah itu ya tingkat kabupaten, yang tingkat cabang itu tingkat kecamatan, yang tingkat ranting itu ya tingkat kelurahan. Nah, ketika kita membayangkan seperti itu, harus ada sistem. Nah, itulah pikiran-pikiran resmi. Ibaratnya kalau di negara itu punya undang-undang, pembukaan undang-undang 45, kita di Muhammadiyah itu memiliki ya mukadimah anggaran dasar itu. Nah, apa fungsi mukadimah itu? Adalah ideologi persyarikatan yang menjiwai gerak Muhammadiyah. Sama. Pembukaan undang-undang itu akan menjiwai seluruh gerak kepemimpinan nasional itu. Nah, dalam hal ini kalau kita pertanyakan anggaran dasar Muhammadiyah itu posisinya seperti apa? Ini pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Itu fungsinya. Dapat dipahami teman-teman penjelasan saya ini? Dapat ditangkap dengan baik? Bisa, Pak. Oke. Baik. Saya berharap ya jangan 1-2 saja, yang lain juga berkomentar begitu. Sekaligus saya mengamati ini yang ada di layar saya ini siapa saja yang aktif. Oke ya. Kalau sejarahnya, nah ini ceritanya ini berawal ya. Memang nanti dimulai lebih bagus itu dimulai dari latar belakang ini. Jadi Muhammadiyah itu hadir sebelum kemerdekaan dan sebelum negara Indonesia itu benar-benar terbentuk. Gitu. Nah, sedangkan kondisi masyarakat kita saat itu terbagi menjadi 2. Dalam pengertian pengaruh yang diterima itu ada 2. Dalam konteks ini. Jadi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal itu mempengaruhi keadaan masyarakat kita, kondisi eksternal juga mempengaruhi. Nah, pengaruh dari eksternal dari luar Indonesia itu datang.
pengaruh dari apa yang sudah dialami sendiri oleh bangsa Indonesia di dalam itu juga mempengaruhi keadaannya, begitu. Nah, dalam proses perjuangannya itu, ya, salah satunya pembacaan dari para pemimpin pertama, ya, generasi pertama Muhammadiyah itu melihat kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah itu menurun karena penyakit wahan. Wahan itu kalau dalam konteks petunjuk Rasulullah SAW itu tafsirnya ada dua, ya. Jelas Rasulullah menyatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi cinta duniawi dan takut mati. Nah, ini penyakit materialistik. Orang mulia itu ya ukurannya materi. Orang baik ya ukurannya materi. Orang sukses itu ukurannya materi. Nah, yang seperti itu sudah akibat dari cinta dunia, begitu. Orang dihormati ya karena kalau punya materi. Kalau nggak punya materi nggak perlu dihormati. Nah, jadi bukan karena akhlak yang baik, bukan karena perilaku yang mulia, bukan karena orang dipandang aja karena materi. Nah, ini penyakit Tuhan. Nah, dampaknya seperti itu. Jadi cinta dunia. Maka karakter-karakter buruk yang lain akan mengikutinya, seperti egois, pelit, kikir, tidak peduli sama orang, nah, dan seterusnya. Dan takut mati itu tidak berprinsip orang itu, karena dia tidak melihat tujuan hidupnya itu untuk apa. Nah, ini kondisi yang dikhawatirkan, ya, karena perubahan nanti sebelum merdeka, lalu merdeka, lalu mendapatkan karunia kemerdekaan itu banyak lalu yang berubah, ekonomi berubah, situasi sosial berubah. Nah, hal ini juga merubah. Nah, dinamika seperti ini ternyata dikhawatirkan memunculkan penyakit wah. Kemudian yang kedua, kuatnya pengaruh pola pikir dari luar, non-Islam maksudnya. Bahkan dikisahkan di awal-awal itu aliran sesat, ya, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran menyimpang dari Islam itu mulai masuk, nah, gitu. Bahkan melalui bentuknya itu melalui pemikiran-pemikiran. Kalian bayangkan ya, gini, kalau kalian membayangkan itu apa yang terjadi saat itu memang sulit dengan ukuran generasi kalian saat ini. Kalau kalian ingin membayangkan, tapi kalian bayangkan saja. Dari masyarakat yang terkebelakang, miskin dan terjajah, lalu mendapatkan kemerdekaan, begitu. Nah, mereka ini sedang haus-hausnya untuk banyak belajar. Nah, sedangkan dari luar itu pengaruh datang seperti gelombang. Ya, maka Anda bisa bayangkan. Bagaimana orang bisa menganut faham komunis? Itu karena dimulai dari rasa haus untuk belajar. Lalu mengalami perubahan karena melihat berorganisasi itu penting, berorganisasi itu sangat kuat, berorganisasi itu ternyata berpengaruh. Jadi mereka bersama-sama lalu menyatukan dalam organisasi, itu mereka merasakan benar manfaatnya. Nah, tetapi bagaimana sebuah organisasi itu lalu dikendalikan, itu kan alam pikirannya yang akan menggerakkan organisasi itu bergerak. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar ini, nah, ini yang membawa kekhawatiran bagi para pendiri Muhammadiyah dan para generasi pertama Muhammadiyah ini untuk segera membentengi ini. Nah, maka itulah nanti dirumuskan. Juga belum adanya kepastian rumusan cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Maksudnya itu adalah secara resmi. Kalau secara individu pada tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah ada. Nah, dorongan disusunnya preambul UUD 45. Nah, ini. Jika dalam skala negara harus memiliki pembukaan Undang-Undang 45, yang ini akan menjiwai keseluruhannya itu. Nah, dalam ormas sekali seperti Muhammadiyah itu terpikirkan oleh tokoh-tokohnya, sudah terpikirkan oleh tokoh-tokohnya, ya. Maka sejatinya ya yang dirintis oleh Ki Bagus Hadikusumo itu, ya,
beliau ini kan memimpin Muhammadiyah dari tahun 42 sampai 53. Beliau ini Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini awalnya beliau sudah menginisiasi. Jadi jauh sebelum merdeka ya, kira-kira mungkin 4 tahun sebelum itu sudah terpikirkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Nah, hanya saja di Muktamar ke 31 itu ini tentang konsep Muqaddimah Anggaran Dasarnya itu ada 2 pendapat ini. Ada Profesor Dr. Buya Hamka juga sudah memikirkan itu, dan Ki Bagus Hadi Kusumo juga memiliki itu. Akhirnya ada 2 konsep ini sehingga Muktamar belum bisa memutuskan langsung. Tetapi lalu ditanwir, ya akhirnya diputuskan yang dipilih adalah konsepnya Ki Bagus Hadi Kusumo. Hanya saja konsep itu lalu harus disempurnakan oleh sebuah tim. Timnya itu terdiri dari gabungan dari ini para tokoh ini, Ki Bagus Hadi Kusumo, Prof. Farid Ma'ruf, kemudian Master Kasman Singodimejo, kemudian Prof. Buya Hamka dan Zainul Jampek. Nah, itu yang akhirnya disahkan pada Tanwir 1951. Itu untuk sejarahnya teman-teman. Latar belakangnya tadi ya, itu sejarah. Nah, isinya apa? Isinya itu seperti tadi. Isinya itu adalah ini. Pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi. Cita-cita yang ingin diwujudkan. Jadi satu ya. Yang ini pandangan ya Muhammadiyah tentang kehidupan manusia di muka bumi atau mengenai kehidupan manusia di muka bumi. Satu. Tentang cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya di muka bumi itu. Dan 3, cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, di sini ada 7 ya. Ada 7 pikiran, ada 7 pokok. Nah, saya akan sampaikan ringkasannya kepada kalian agar kalian menangkap yang 7 itu. Kerangkannya. Nah, nanti waktu untuk isinya yang detailnya dan dalil-dalilnya kalian membacanya di modul. Nah, saya akan petakan kepada kalian 7 pokok pikiran ya dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia itu harus berdasar tauhid. Nah, ini. Bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah SWT. Itu pokok pikiran pertama dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Jadi hidup manusia itu harus berdasar tauhid. Maka secara resmi teman-teman ini akan memberikan warna keseluruhan dalam gerak Muhammadiyah. Bahwa sebagai warga Muhammadiyah, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai anggota organisasi dan keseluruhan gerak organisasi dasarnya harus ini. Konsekuensinya dalam setiap aktivitas kita itu harus ikhlas. Itulah kenapa seluruh pengurus itu dari tingkat pusat sampai ranting nggak ada gaji, tidak digaji. Ya, itu kalau bentuk konkretnya Anda tahu. Pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid. Ya. Kemudian kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Pernyataan hidup manusia itu bermasyarakat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sama sumbernya ini ya. Jadi hidup manusia harus bertauhid itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, karena Allah perintahkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahkan kita diperintahkan qul huwallahu ahad itu. Ya. Nah, begitu pula hidup manusia itu bermasyarakat karena begini. Kajian Muhammadiyah terhadap sumber yang ditetapkan ini dari Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bahwa manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah hidupnya itu bermasyarakat. Gak mungkin sendirian. Ya, skop paling kecil itu kan sejatinya kan keluarga. Dan itu pun tidak sendirian manusia. Jadi sunnatullah yang ada dalam kehidupan manusia itu adalah bermasyarakat.
Ini harus dipahami teman-teman. Jadi setelah ditetapkan dasarnya adalah tauhid, nah bangunan di atasnya itu adalah hidup bermasyarakat, kehidupannya itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana hidup bermasyarakat itu, bagaimana menjalani kehidupan itu. Nah, ini dijelaskan yang ketiga. Hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Jadi pernyataan mentauhidkan Allah, jadi mengakui Allah lah yang menciptakan kita. Nah itu tauhid itu kan ada 4 nanti kalau kalian masih ingat kajian akidahnya. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu artinya menyatakan Allah sebagai Rabb. Allah lah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang semua Allah itu, yang mengurus kita. Nah, itu Rabb. Konsekuensi karena Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensinya adalah Allah sebagai Malik. Kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan kita, maka kita semua ini adalah milik Allah. Nah itu tauhid mulkiyah. Maka konsekuensi yang ketiga, konsekuensi berikutnya, ya yang kedua adalah Allah yang menciptakan kita, maka kita ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, gitu. Kita hanya beribadah kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Hanya Allah yang kita tuju, yang kita harapkan ridhanya, kita harapkan pertolongannya, begitu. Itulah tauhid uluhiyah. Ya. Baik teman-teman. Nah, jadi setelah ditetapkan bahwa manusia dalam hidupnya itu harus berdasar tauhid, lalu ditetapkan sunatullah yang berlaku dalam kehidupannya bahwa dia akan selalu hidup bermasyarakat. Itu kena ketentuan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu yang dijalani itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi sendi dalam mengatur kehidupan. Nah, gitu. Untuk apa? Mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Nah, baru yang keempat, teman. Yang keempat itu dinyatakan bahwa perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib hukumnya. Karena sejatinya itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Jadi pikiran yang keempat adalah menjalani perjuangan, ya, menjalani perjuangan untuk mewujudkan, ya, menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam, ya, dalam kehidupan masyarakat, ya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu wajib. Karena itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah, gitu kan. Dan berbuat baik atau berbuat ihsan kepada sesama manusia. Jadi saya ulang dari yang tadi, ya, tauhid itu menjadi dasar, di atasnya dibangun berdasarkan sunnatullah yang telah Allah tetapkan bahwa kita hidup bermasyarakat, dan kita yakini hukum yang tepat yang akan mengatur, yang paling ideal, yang tepat mengatur bagaimana kita hidup dengan benar itu adalah hukum Allah. Nah, dan dalam mewujudkan ini, untuk mencapai tujuannya itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu dipandang sebagai ibadah dan hukumnya wajib. Nah, yang kelima, perjuangan. Nah, sekarang kan itu harus ada panduannya. Dalam perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dalam mengupayakan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, perjuangan untuk mewujudkan itu, teman-teman, itu diyakini, difahami, ya, tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, jejak para nabi dan rasul, ya, terutama Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Karena begini teman-teman, ya,
Itulah kenapa kadang sering saya bilang sama mahasiswa itu, ya sebelum membeli buku-buku tentang tokoh ini, tokoh itu, kalian itu juga lengkapi, kalian memiliki buku sejarah Nabi dan Rasul. Tentu yang bagus bukunya, yang lengkap kalau bisa. Begitu pula terutama sirah Nabi Muhammad SAW, kalian harus punya sirah Nabi. Karena apa? Karena begini teman-teman, kalau pemimpin-pemimpin yang manusia, pilihan manusia itu kayak presiden, tokoh, itu kan penokohannya, kepemimpinannya itu kan pilihan manusia. Tetapi para nabi dan para rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Itu pasti istimewa. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu siapakah manusia-manusia terbaik di setiap zamannya, maka jawabannya adalah para nabi dan para rasul, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka semua itu para nabi dan para rasul adalah pilihan Allah. Pastilah mereka manusia-manusia terbaik. Karena mereka yang akan mendampingi manusia untuk kembali kepada jalan Allah. Nah, sekali lagi nih teman-teman ya, bagian kelima itu penekanannya dalam bentuk prakteknya, bentuk ideal perjuangan membangun ya dan meninggikan umat agama Islam ini sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu hanya akan berhasil jika mengikuti cara-cara perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau membaca sirah, kalian itu akan mendapati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan hanya urusan dakwah Islam saja dalam pengertian materi keagamaan. Bagaimana Rasulullah SAW menata ya, masyarakat itu secara ekonomi. Kan ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW itu juga selain membangun masjid, juga membangun pasar sendiri untuk kaum muslimin. Pasar yang di dalamnya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada penindasan. Maka pasarnya ini nanti kurang dari 2 tahun, pasarnya kaum muslimin ini mengalahkan pasarnya milik orang-orang Yahudi di Madinah. Itu yang menimbulkan kecemburuan itu, lalu terjadilah peristiwa-peristiwa pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi terhadap perjanjian bersama itu. Rasulullah SAW pun juga mengelola tuh, melakukan manajemen terhadap kekuatan militernya. Jadi pertempuran itu bukan 10-15 kali. Pertempuran itu dalam konteks syariah, ghazwah, dan ma'rokah, itu sebutan yang berbeda-beda ya untuk jenis pertempuran. Itu tidak kurang dari 80 kali selama 10 tahun. Berarti kira-kira per tahun itu 8 kali perang coba. Itu bukan latihan perang loh, itu perang nyata. Anda bisa bayangkan biayanya berapa. Kalau tidak bisa mengatur, itu fiskal negara jebol itu. Ambruk ekonominya. Tapi buktinya Rasulullah SAW mampu mempertahankan Madinah dan terus berkembang. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah itu menjadi landasan berdirinya peradaban Islam sampai 13 abad kemudian. Coba. Dan itu sampai ke wilayah Asia keseluruhannya, sampai ke wilayah hampir keseluruhan gitu, sampai tembus ke Eropa. Bahkan di Eropa, di Andalusia itu ya di wilayah sekitar Spanyol, Prancis dan Jerman itu umat Islam itu kan memimpin peradaban di sana kurang lebih 800 tahun, 8 abad. Gitu loh. Nah, ini jadi ini ya, memiliki modelnya itu adalah mengikuti jejak perjuangan para nabi dan para rasul. Kemudian yang keenam, teman-teman ya, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Nah, ini keyakinan bahwa ya seperti yang tadi beberapa waktu yang lalu pertemuan kedua, ketiga kan kita ulang-ulang bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi dari surat Ali Imran yang menyatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal. Itu organisasi. Artinya tidak sendiri. Nah, jadi di dalam mewujudkan semua pokok-pokok pikiran yang 1, 2, 3, 4 ya, 5 tadi itu
ya, untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu diyakini hanya dapat dilakukan dengan berorganisasi. Kalau mengandalkan ketokohan individu tidak bisa. Itulah kenapa kita identik dengan selalu kolektif, kolegial, bersama-sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka atau sebelum ini, ya, dari pikiran yang pertama sampai yang keenam, bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi tujuannya. Terwujudnya masyarakat adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya jangan sampai lupa ya. Adil, makmur, dan diridhoi. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata diridhoi itu sudah puncak dari tujuan hidup kita, karena kita mengharapkan ridha Allah. Kalau kita diridhoi oleh Allah, ya, seperti dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, jadi Allah ridha dan kita pun ridha kepada Allah. Nah, maka Allah akan karuniakan surganya kepada kita. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, inilah teman-teman pokok-pokok yang ada dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, sekarang saya beri kesempatan, apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum saya ulang beberapa bagiannya? Apakah sampai dengan yang ketujuh ini dapat ditangkap dengan jelas teman-teman? Bisa, Pak. Aisyah? Ya, Aisyah? Bisa, Pak. Oke, sekarang teman-teman perhatikan ya, setelah saya urut dari atas ke bawah, sekarang saya dari bawah ke atas. Jadi teman-teman ya, di bagian ketujuh itu menjelaskan tujuannya. Oke ya, di bagian ketujuh itu adalah bahwa pokok pikiran 1 sampai 6 tujuannya adalah ini. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keenam itu menegaskan tentang cara mewujudkan pikiran yang 1 sampai ke 4, sampai ke 5. Cara mewujudkannya adalah dengan berorganisasi. Nah, yang kelima yaitu bahwa pikiran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu cara mewujudkannya itu ada contohnya gitu loh. Cara mewujudkannya itu ada contohnya. Caranya apa? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Terutama Nabi Muhammad SAW tentunya ini. Gitu. Nah, yang keempat ini meyakini bahwa mewujudkan tujuan itu hukumnya adalah wajib, gitu loh. Dalam bagian ibadah kepada Allah. Yang ketiga, ini meyakini bahwa sistem yang akan digunakan adalah hukum Allah, aturan Allah yang akan digunakan. Yang kedua, sunnatullah manusia itu menjalani hidup bermasyarakat. Itulah ketetapan Allah. Dan yang terakhir memang dasar dari segala sesuatu itu adalah bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah lalu yang disebut pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ini wujudkan itu adalah tujuan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, itu teman-teman. Ini sampailah pemahaman tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, baik teman-teman, apakah dapat ditangkap dengan baik penjelasan ini? Teman-teman, mohon direspon. Dapat, Pak. Dapat, Pak. Oke ya. Bisa ditangkap dengan baik. Baik teman-teman, setelah ini saya berikan waktu. Apakah ada pertanyaan? Silakan Citra. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Iya. Tetapi materi sebelumnya bisa Pak?
Apa itu Citra? yang tentang struktur organisasi. Iya, kenapa Citra? Di Muhammadiyah itu kan ada pimpinan pusat, wilayah, sampai ranting. Iya. Dan masing-masing ada ketuanya dan tidak digaji. Yang ingin Iya. saya tanyakan, apakah ada batasan dalam masa jabatannya seperti presiden dan lain-lain, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh iya, ada Citra. Itu ada masa jabatannya. Kalau untuk yang masa jabatan yang sekarang ini, karena ada beberapa kendala sehingga itu diperpanjang ya. Saya ingin tunjukkan sebentar sebuah dokumen ini. Mana ini dokumennya sebentar. Dokumen. Portofolio. Sebentar ya. Saya juga ada WA dari apa karena sedang mengisi daftar data sister juga. Ya, tolong aku dibantu sebentar ya. Itunya, isiannya itu, TKT-nya. Baik Citra, itu Iya, Pak. ya itu masing-masing memang ada masa kepemimpinannya, tidak dengan apa seperti kepemimpinan meskipun kita mengidealkan ya. Kalau di dalam ide tentang kepemimpinan negara Islam itu ada pemimpin itu ya sampai mati selama dia memimpin dengan benar dan baik. Nah, tetapi sistem organisasi yang modern itu ya, yang awalnya kalau kita melihat misalnya kepemimpinan di masa-masa awal itu ada yang 2 periode, ada yang dibatasi 2 periode, ada yang sampai memimpin 3 periode. Nah, sejatinya itu tetap kembali kepada aturan organisasi. Prinsipnya kan 5 tahun, tetapi kalau bisa terpilih lagi bisa 2 periode. Tetapi lalu dibatasi cukup 2 periode, setelah 2 periode harus diganti.
dan seperti itu. Tapi mekanismenya jika ada hal-hal yang juga darurat yang tidak memungkinkan proses-proses pemilihan itu belum bisa dilakukan sehingga ada perpanjangan dan seterusnya. Begitu pula di tingkat pimpinan seperti itu, di tingkat di bawahnya juga seperti itu. Tetapi kalau kita merespon sekarang, kalian kaitkan dengan tentang negara juga. Kan 1 periode, 2 periode juga dibatasi. Itu pun ada aturnya kalau di dalam sistem negara ada di undang-undang. Nah, sekarang ada usul bagaimana undang-undangnya dirubah menjadi 3 periode menjadi boleh. Nah, untuk bisa sampai ke sana pun itu juga proses yang panjang. Karena itu akan menjadi perdebatan kepada para ahli hukum dan seterusnya. Semua sistem juga menggunakan seperti itu. Ada batasan periode. Untuk apa? Untuk dinamika, untuk dinamisasi agar perubahan itu tetap terjadi ke arah yang lebih baik dan juga ada kepemimpinan itu digilirkan secara generasi dan kaderisasi itu berjalan dinamis. Meskipun nanti proses perjuangan skala organisasi ini semuanya tetap berjuang dalam skala individu atau hanya pindah tempat saja, tidak ada. Seperti Pak Din Samsudin misalnya, setelah dia menjadi pimpinan 2 periode, lalu beliau lengser, beliau menjadi ketua ranting di Pondok Labu nggak ada masalah. Lalu beliau menjadi yang seperti itu tidak dijadikan sebuah ide tentang target yang diperebutkan, nggak ada. Seperti itu dia, ya. Dan tidak ada kultus individu. Lalu ya kalian bisa bayangkan lah, saya sampaikan ya, kita tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa meninggikan diri kita itu dengan merendahkan pihak lain. Enggak. Kita fokus di apa yang bisa kita kelola sendiri saja. Begitupun dalam membahasakannya. Maka kita tidak pernah menjadikan pihak-pihak di luar kita itu sebagai sasaran dari apa yang terjadi dengan kita. Enggak seperti itu. Itu Citra untuk gambarannya bahwa ada periodisasi itu ada. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sebentar teman-teman, kalian ini sekali lagi saya tanya, kalian ini semester berapa teman-teman? Halo? Iya, Pak. Oke. Ada yang semester 4 tidak? Saya semester 4, Pak. Oke, Firda. Ada yang semester 6 tidak? Saya Bapak. Ternyata ada semester 2, semester ini. Makanya saya kira Citra tadi semester 6 atau semester 4. Nah, maka saya pertimbangkan jawabannya. Kamu semester berapa, Citra? 2 Pak. Oh, semester 2 kamu. Oh ya. Saya khawatir, saya kira kamu semester berapa, kok tumben kamu menanyakan periodisasi, karena itu kaitannya dengan karakter politik biasanya. Nah, maka saya sampaikan seperti itu tadi. Baik teman-teman, begitu ya. Nah, begini, karena kita berdasarkan outcome based education, itu saya harus bertanggung jawab bahwa saya memberi waktu kalian pada porsi waktu yang seimbang. Nah, artinya keterlibatan kalian itu harus dipastikan. Nah, oleh karena itu, di sisa waktu ini nanti kalian itu membaca materi hari ini dan menguasainya hari ini sekarang. Nah, hari ini juga. Sekarang maksudnya di waktu belajar itu. Nah, apalagi ini dibuat Maret ya, beruntun. Maka nanti di sisa waktu gunakan kalian untuk membaca. Tolong kalian tepati itu. Nah, artinya kita telah menepati sistem ini dalam melibatkan kalian dalam proses belajar. Saya rasa cukup tugasnya itu. Nah, sekali lagi saya tambahin waktu itu. Kenapa? Karena ada yang menjelaskan argumen secara terbuka bahwa butuh waktu tambahan karena banyak juga tugas yang lain dan juga berbenturan dengan acara-acara organisasi dan acara di universitas, juga acara ini 17 Agustusan ini juga. Oke,
Daripada saya 2-3 kelompok saya beri tambahan waktu, mendingan saya tambahkan waktu semuanya. Tapi saya ingin memastikan sekarang siapa ini? Afzal ya? Atau siapa? Ketua kelasnya? Afzal ya? Iya, Pak. Afzal, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah, Pak. Sudah dikirim, Afzal? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu saya akan memulai absennya yang ini. Nanti presensinya teman-teman seperti kemarin aja, biar saya masukkan. Ini saya lihat teman-teman ini seharusnya berapa orang yang hadir sekarang ini? Seharusnya kan 50 ya kalau nggak salah kelas kalian ini. Kok yang nggak masuk banyak sekali teman-teman? Ini ada 13 ini. Ada yang tahu kenapa? Ada apa ini kira-kira? Afzal? Kalau dari saya kurang tahu ya, Pak. Yang lainnya. Firda, ini teman-temanmu kemana ini? Ini ada cuma kurang 13 orang nih, banyak sekali ini. Apa mereka nggak tahu kah kalau kita tetap masuk? Saya pribadi nggak tahu ya Pak. Kayaknya kan ini banyaknya di semester 2 Pak. Oh gitu, ya. Baik, Afzal, kamu semester berapa? Saya semester 2, Pak. Oke, coba ya dihubungi teman-temannya ya. Iya, Pak. Untuk yang sekarang, saya mungkin masih toleran begitu. Nanti setelah UTS, nanti. Nah, begini teman-teman. Sekarang catat baik-baik, siapkan catatan kalian karena saya mau menyampaikan nih. Sekaligus minta pandangan kalian. Yang di kelas A saya sudah, dan begini. Rencananya UTS itu saya adakan di tanggal 17. UTS-nya. Karena begini, di waktu di grup dosen itu mempertanyakan ke LPSI yang mengatur jadwal, ternyata di jadwalnya itu yang ditolerir, yang boleh libur cuma hari Ahadnya. Sedangkan tanggal 8 sampai tanggal 23 itu non-stop harus diselesaikan. Nah, itu kan 7 sama 7 tuh. 14 hari. Nah, 8 sampai 23 itu kalau mentok 14 hari, maka 17 itu harus tetap masuk. Nah, begitu. Rencana saya UTS-nya itu adalah tanggal 17. Oke. Kemudian materinya itu adalah materi mundur 7 pertemuan pertama itu pokoknya dari tanggal 8 sampai tanggal 15 termasuk tugas kalian itu materinya. Oke ya. Dapat ditangkap dengan jelas teman-teman? Dapat ditangkap dengan jelas? Tolong direspon. Jelas, Pak. Bisa Pak. Oke ya. Rencana UTS-nya tanggal 17. Nah, nanti untuk caranya kemungkinan saya menggunakan Google Form. Jadi saya kasih link, kalian masuk ke kelas B, nanti kalian dapatin nama kalian. Kalian klik nama kalian, nanti muncul soalnya, mungkin 5 atau 10. Ya. Nanti kalian jawab. Nah, jawabnya itu kan kelemahannya kalau menggunakan langsung begitu, sering saya itu begini. Kalian sedang menulis sampai nomor 3 begitu ya, sudah terisi semua. Tiba-tiba sinyal putus. Itu soalnya hilang semua, jawabannya hilang lagi tuh. Jadi harus ngulang. Nah, daripada terjadi seperti itu, kejadian ini, maka saya kasihkan tipsnya itu. Kalian mengisi di run dulu, istilahnya kalian di Word dulu ya, untuk tinggal di copy saja nanti gitu. Kalian menjawab di Word sendiri ya gitu, nomor 1 sampai 5 misalnya. Lalu kalau sudah selesai kalian copy langsung. Nah, begitu terisi semuanya 5 langsung kalian klik simpan. Tuh. Kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, itu rencana saya. Kalaupun nanti berubah, ya mungkin caranya tinggal kalian masukkan ke link kalian itu tugas kalian yang kalian scan atau yang dalam bentuk Word yang sudah kalian isikan. Kalau perlu dengan tulisan tangan berarti ya kalian tulis dulu dengan tulisan tangan, lalu kalian scan, lalu kalian PDF-kan, lalu kirim misal. Nantilah di besok ya tanggal sistem. Nanti kita akan lanjut tapi tidak masukkan sebagai materi UTS. Materi UTS adalah yang hari ini sampai terus ke belakang. Itu teman-teman. Itu ya gambarannya.
Untuk waktunya akan saya sampaikan besok, tetapi kalian ada jeda 1 hari besok itu untuk persiapan, gitu loh, gambaran saya. Karena materi yang besok tidak termasuk yang ditanyakan. Makanya setelah ini kalian belajari yang materi hari ini, kalian kuasai hari ini. Apa itu mukadimah dasar anggaran? Mukadimah anggaran dasar ya, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Isinya apa, lalu 7 pokok pikirannya apa. Nah, nanti kalian petakan. Adapun detil-detil, dalil-dalil, semuanya kalian bisa lihat di modul untuk bisa lebih memahami penjabaran dari mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Baik teman-teman, saya cukupkan itu, semoga dimudahkan. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan sama-sama membaca ini, presensi aku membaca materinya. Ya. Dari saya cukupkan dulu. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.